Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba yang dalam hal ini diwakili Pak Wadir dan para Kasubdit serta penyidik, rekan-rekan dari Bea Cukai serta dari Lapas Cirebon serta teman-teman yang saya banggakan, teman-teman media. Sebelumnya saya mohon maaf karena menunggu. Saya pun tadi ingin cepat-cepat, tapi ada hal yang penting tadi terkait rapat dalam rangka HUT Bayangkara. Nah, sekali lagi kami mohon maaf telah menunggu. Baik rekan-rekan, siang ini kita akan mendengarkan bersama-sama preskon yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan kasus peredaran gelap sabu. Di depan kita ada beberapa barang bukti sabu sebesar 75.017,3 gram. Kalau dikilokan 17 kilo lebih. 75 kilo lebih ya. 75.017,3 gram atau 75 kilogram. Kemudian ekstasi 13.007 butir dan ketamin sebanyak 1.911 gram. Perolehan atau pengungkapan ini dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2023 ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada dirilis karena ini pengungkapan dari tim Satgas NIC, kemudian Subdit 1 dan Subdit 4 ya. Baik, untuk lebih detail dan jelasnya kami persilakan Pak Wadir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Pak Kombes Jayadi untuk memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Karopenmas atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami melakukan rilis secara detail pengungkapan yang kami lakukan, kami sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian bahwa keberhasilan yang kami lakukan, pengungkapan yang kami lakukan kali ini berkat kerjasama dan kolaborasi yang kami lakukan dengan teman-teman Bea Cukai, mulai dari Bea Cukai Batam, Bea Cukai Riau, Aceh, kemudian Bea Cukai Jakarta, termasuk teman-teman Bea Cukai yang ada di Medan. Dan yang terakhir juga kerjasama kami dengan teman-teman yang ada di Lapas Cirebon. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami ingin menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama. Karena kami percaya dan yakin kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kolaborasi inilah kami bisa berhasil mengungkap beberapa kasus yang nanti akan kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi, bahwa pengungkapan ini dilakukan akhir April sampai dengan Mei hari ini, dengan total kasus 7 kasus, kemudian 16 tersangka. Rekan-rekan bisa lihat
ini adalah 16 tersangka yang berhasil kami ungkap. Kemudian barang bukti 75 kg sabu, ekstasi 13.007 butir, dan yang terakhir ketamin 1.911 gram. Itu rincian globalnya rekan-rekan sekalian. Saya akan menyampaikan garis besarnya saja dari 7 kasus berhasil kami ungkap. Nanti detailnya bisa akan di forum tanya jawab. Untuk kasus yang pertama rekan-rekan sekalian, itu jajaran kita berkat kolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai, kita berhasil mengungkap 35 kg sabu. Ya, berawal dari informasi yang diperoleh oleh penyidik di Kota Batam. Di Batam, penyidik mendapatkan informasi bahwa akan ada peredaran gelap narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi itu, tim berangkat ke Batam. Dan benar rekan-rekan sekalian, di Batam kemudian kami berhasil mengungkap jaringan ini dengan modus operandi memasukkan narkotika sabu ke dalam ban kendaraan, di mana kendaraan ini akan dikirim ke pelabuhan Panimbang, yaitu Subang. Kemudian berhasil kita amankan, akan tetapi tersangka pada waktu itu, pada saat penangkapan kendaraan, tersangka sudah tidak berada di tempat dan berhasil kita lakukan penangkapan di Kota Medan. Dari pengungkapan itu berhasil kita amankan 3 tersangka. Itu kasus yang pertama rekan-rekan sekalian. Kemudian kasus yang kedua, ini ditangani oleh Subdit 1. Kita mendapatkan informasi bahwa akan terjadi atau ada informasi rencana pengiriman narkotika jenis sabu ke Indonesia. Kemudian dengan berbekal informasi itu, teman-teman penyidik bekerja sama juga dengan teman-teman dari Bea Cukai untuk menindaklanjuti informasi itu. Dan dari penyelidikan yang dilakukan tim, berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka, ya, beberapa tersangka, tepatnya adalah 5 tersangka dengan modus operandi, ya, mengirimkan narkotika jenis sabu yang dilarutkan dalam korden, kain korden, yang seperti rekan-rekan lihat di ujung kanan itu adalah kain korden. Ternyata di dalamnya itu ada larutan yang mengandung narkotika jenis sabu. Dari tersangka yang berhasil kita ungkap, kemudian kita mendapatkan sabu sebanyak 12 kg bruto. Itu kasus yang kedua rekan-rekan sekalian. Kemudian kasus yang ketiga, ini juga berkat kerjasama tim dari teman-teman Bea Cukai dan tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ada informasi pengiriman dari Italia yang menyebutkan ada pengiriman ketamin. Rekan-rekan sekalian, ketamin itu bukan masuk kategori jenis narkotika, tetapi dia masuk kategori sediaan farmasi. Ya, nah, karena ini sediaan farmasi, maka penerapan pasalnya bukan pasal narkotika, tetapi adalah pasal tentang undang-undang kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan informasi yang kita dapat, kita berhasil melakukan penangkapan 1 orang dan barang bukti sebanyak 1,9 kg ketamin.
Itu kasus yang ketiga. Kemudian kasus yang keempat, rekan-rekan sekalian, ini kita berhasil mengungkap sabu sebanyak 3 kg. TKP-nya ada di Pelabuhan Sekupang, Batam. Ini sekali lagi kerjasama juga rekan-rekan sekalian dengan teman-teman Bea Cukai Batam. Tersangka yang berhasil kita amankan itu sebanyak 2 tersangka. Kemudian kasus yang kelima adalah pengungkapan di sekitar bulan Mei juga, di pertengahan bulan Mei, itu yang dilakukan oleh tim Subdit 4, tepatnya di Kepulauan Meranti, Riau. Sabu yang berhasil kita amankan sebanyak 10 kg dengan tersangka 2 orang tersangka. Modus operandinya diserahkan dalam suatu tempat, kemudian berhasil kita amankan beberapa tersangka, tepatnya 2 tersangka. Kemudian kasus yang keenam, rekan-rekan sekalian, kita berhasil mengungkap jenis sabu, yaitu TKP-nya ada di Pekanbaru, yang masuk melalui pelabuhan atau Selat Panjang, Kepulauan Meranti juga. Barang buktinya 8 kg. Tersangkanya yang berhasil kita amankan 1 orang tersangka. Kemudian yang terakhir, kasus yang ketujuh adalah narkotika juga, jenis sabu yang berhasil kita tangkap di daerah Pekanbaru. Kita dapat informasi kalau di Pekanbaru ada rencana peredaran gelap narkotika. Kemudian kita berhasil mengungkap narkotika di Pekanbaru, di salah satu sebuah hotel. 2 orang berhasil kita amankan. Kemudian sabu yang bisa, barang bukti yang kita amankan, sabu sebanyak lebih kurang 7 kg, kemudian ekstasi sebanyak 13 butir ekstasi. Itu 7 kasus yang berhasil kami ungkap di akhir bulan April sampai dengan bulan Mei. 7 kasus rekan-rekan sekalian. Dari 7 kasus yang sudah berhasil kami ungkap terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap para tersangka, itu adalah pasal Undang-Undang Narkotika, pasal 114, kemudian 111, 112, dan Undang-Undang Kesehatan. Kalau Undang-Undang narkotikanya adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Kesehatannya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan. Total jiwa yang dapat diselamatkan dari keberhasilan yang kami ungkap itu 315.203 jiwa yang berhasil kita selamatkan dengan pengungkapan ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan media. Saya garis besarnya, seandainya nanti ada teman-teman penyidik ingin mendalami secara lebih detail, terutama modus pengiriman korden atau modus-modus yang lain yang kami sampaikan, di sini ada penyidik yang kami hadirkan. Silakan nanti bisa lebih detail ke para penyidiknya.